Memastikan subvarian Omicron BA2 yang dijuluki Son of Omicron terdeteksi di Indonesia. Subvarian Omicron ini sulit dideteksi dengan S-Gene Target Failure atau SGTF. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan subvarian Omicron BA2 yang dijuluki Son of Omicron telah terdeteksi di Indonesia. Berdasarkan hasil deteksi, diperkirakan terdapat 10 kasus Son of Omicron di Indonesia. Menurut Menteri Kesehatan, subvarian Omicron ini lebih sulit dideteksi menggunakan SGTF. Namun, Budi Gunadi memastikan Indonesia bakal memiliki fasilitas yang mendeteksi kedua varian tersebut. Kita udah deteksi mungkin sekitar 10, ya dari 1.600 yang BA2. Nah, orang takutnya, Pak, kalau pakai BA2, pakai S-Gene Target Failure yang hanya deteksi posisi 6970 nggak terdeteksi. Iya, tapi reagen PCR yang kita bikin, selain deteksi di lesi di 6970, juga mendeteksi mutasi di posisi 681. Menurut para ahli, subvarian Omicron BA2 ini diduga tingkat penularannya lebih cepat dibandingkan varian Omicron. Namun, hingga saat ini masih belum diketahui apakah varian BA2 ini lebih berbahaya atau tidak dengan varian Omicron. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, subvarian Omicron BA2 ini telah terdeteksi di 40 negara. Meski demikian, varian ini tidak perlu dikhawatirkan. Efektivitas vaksin terhadap BA2 kemungkinan akan sangat mirip dengan subgaris keturunan BA1. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus kematian akibat varian Omicron di Indonesia kembali bertambah. Total ada 3 kasus kematian akibat Omicron di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut puncak kasus Omicron diperkirakan terjadi di akhir bulan Februari hingga awal Maret. Kasus kematian akibat varian Omicron di Indonesia bertambah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengonfirmasi 3 orang meninggal akibat varian Omicron. Ketiga pasien Omicron yang meninggal memiliki penyakit penyerta. 1 orang diantaranya sama sekali belum divaksin COVID-19. Ketiga pasien yang meninggal sama-sama berusia di atas 60 tahun dengan kondisi yang berat dan sedang. Ini ada 3 orang yang meninggal. Kita lihat. Orang yang meninggal ini, 1 orang belum divaksin sama sekali. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, nanti mesti disalurkan ke masyarakat supaya mereka juga tenang. Yuk kita cepat-cepat vaksin. Ya, karena 30% dari orang yang meninggal itu belum divaksin. Kemudian kita lihat usianya. Lansia itu 60%. Hingga saat ini, kasus varian Omicron di Indonesia telah mencapai angka 1.988 kasus. Bahkan Menkes meyakini sebagian besar kasus COVID-19 di DKI Jakarta adalah varian Omicron. Ini didasarkan pada temuan di beberapa rumah sakit dan laboratorium yang melakukan genome sequencing. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan jumlah kasus Omicron yang masih dirawat berjumlah 86 orang. Sedangkan 765 pasien Omicron telah dinyatakan sembuh. Dengan terus meningkatnya varian Omicron di Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut puncak kasus Omicron diperkirakan terjadi di akhir Februari hingga awal Maret. Seiring meningkatnya kasus COVID-19 varian Omicron di tanah air, pemerintah meminta masyarakat bersiap diri untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Omicron. Lonjakan kasus ini bisa ditekan jika masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dan tetap waspada. Tim Liputan, Kompas TV.